Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Minhat Rahmania dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Angkatan 2018 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai asesmen dalam bimbingan konseling. Nah, kita ketahui bersama asesmen itu sangat penting untuk kita ketahui dalam bimbingan konseling di sekolah. Nah, langsung saja kita beralih ke apa itu asesmen. Asesmen merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Penilaian atau asesmen ini adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa. Nah, saya garis bawahi di sini alat penilaian untuk memperoleh informasi. Nah, yang akan kita bahas yaitu alat penilaiannya berupa instrumen non-test. Nah, instrumen non-test terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, angket. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, sosiometri. Yang kelima, biografis. Dan yang keenam, inventory. Nah, langsung saja, tidak lama-lama kita membahas tentang angket. Angket merupakan salah satu alat asesmen non-test berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden, baik itu peserta didik, orang tua, atau masyarakat. Nah, dalam bimbingan konseling di sekolah yang menjadi responden yaitu peserta didik. Angket terdiri dari 3 bagian, yakni judul angket, pengantar angket yang berisi tujuan angket, serta petunjuk pengisian angket, dan yang terakhir yaitu item-item pertanyaan atau pernyataan, seperti contoh berikut. Adapun angket dapat dibedakan berdasarkan 3 jenis, yaitu berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan, berdasarkan respondennya atau sumber data, dan yang terakhir berdasarkan strukturnya. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki angket, yaitu angket lebih praktis, ekonomis, memudahkan tabulasi pada angket tertutup, mendapatkan jawaban yang luas pada angket terbuka. Nah, adapun kelemahan angket sendiri, yaitu responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati tidak dijawab. Dan yang terakhir yaitu sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Selanjutnya kita beralih ke wawancara. Sebelumnya, wawancara atau interview adalah suatu percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, dalam wawancara bimbingan konseling di sekolah, narasumber berperan sebagai konseli dan pewawancara adalah guru BK atau konselor. Tujuan wawancara sendiri adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Nah, wawancara dapat dibedakan berdasarkan 4 jenis, yaitu wawancara struktur, wawancara tidak struktur, wawancara kelompok, serta wawancara semi struktur. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh wawancara yaitu bersifat fleksibel, dapat menggali informasi yang bersifat nonverbal, dapat menyampaikan pertanyaan secara spontanitas, dapat dipastikan untuk mendapatkan jawaban, dapat menyampaikan berbagai bentuk pertanyaan, serta mempermudah informan dalam memahami pertanyaan yang kompleks. Nah, berikut adalah contoh pedoman wawancara. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek, dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah data menjadi fakta. Nah, observasi bimbingan konseling di sekolah berupa guru BK atau konselor mengamati peserta didik. Nah, istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, serta mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Adapun tujuan observasi yaitu mendeskripsikan setting yang dipelajari, serta aktivitas-aktivitas yang berlangsung, dan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, serta makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati.
Adapun kelebihan observasi, teknik observasi terletak pada kemudahan mengakses setting. Metode observasi tidak mencolok atau tersamar, tidak menuntut interaksi. Maksudnya, tidak menuntut interaksi langsung dengan partisipan. Nah, kita beralih ke sosiometri. Sebelumnya, sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Penggunaan sosiometri untuk memperoleh data yang menggambarkan pola hubungan, intensitas hubungan, dan posisi peserta didik dalam kelompoknya. Adapun jenis pengukuran sosiometri, yang pertama, kriteria khusus untuk mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Selanjutnya, kuesioner untuk mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain, tetapi bukan dalam situasi khusus. Adapun tipe-tipe sosiometri, sosiometri memiliki 3 tipe angket yang memiliki masing-masing tujuan dan fungsi yang berbeda, antara lain tipe nominatif, tipe skala bertingkat, dan tipe siapa dia. Pada penggunaan sosiometri harus mengikuti beberapa tahapan, seperti tahapan pertama perencanaan, tahapan kedua pelaksanaan, tahapan ketiga pengolahan, serta tahapan keempat analisis hasil sosiometri. Berikut contoh sosiometri yang digunakan dalam bimbingan konseling di sekolah. Selanjutnya kita beralih ke biografis. Biografis merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang. Biografi secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Biografi dan autobiografi adalah alat pengumpul data dalam rangka program bimbingan di sekolah untuk mengetahui bagaimana perkembangan hidup murid tertentu secara menyeluruh dan garis besarnya. Jenis-jenis biografis ada 4, yaitu biografi, autobiografi, buku harian, serta buku kenang-kenangan. Adapun tahap analisis biografi sendiri yaitu merangkum semua kejadian yang dianggap penting, mengelompokkan antara pengalaman yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan, memisahkan data yang berkenaan dengan aspek pikiran, perasaan, perilaku atau sikap, menghitung selisih antara aspek positif dan negatif, menjumlahkan aspek positif dan negatif, menjumlahkan aspek positif dan negatif secara menyeluruh, diambillah kesimpulan secara umum, menghitung selisih aspek positif dan negatif, dan yang terakhir disimpulkan per kategori pengalaman yang dialami. Nah, selanjutnya yang terakhir, inventory. Inventory bagian dari teknik non-testing, yang dimaksudkan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Nah, inventory yang biasa digunakan dalam pelayanan bimbingan konseling adalah inventory tugas perkembangan. Ada beberapa instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian, di antaranya seperti observasi, interview, angket, daftar cek masalah, autobiografi, kunjungan rumah, catatan anekdot, dan pedoman wawancara. Nah, adapun bentuk dari inventory itu dapat berupa kuesioner atau angket, checklist atau rating scale. Dengan alat-alat ini diharapkan individu dapat menunjukkan bagaimana biasanya ia merasa, bagaimana ia bersikap, berbuat, dan mengerjakan sesuatu. Nah, itulah tadi beberapa instrumen non-test dalam asesmen bimbingan konseling yang digunakan guru BK atau konselor yang ada di sekolah untuk mengumpulkan data-data siswa sebelum membuat suatu RPL atau rancangan program pelaksanaan bimbingan dan konseling. Demikian yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.